Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Sapitri dari Prodi Akuntansi Sore. Saya ingin mempresentasikan tentang aplikasi komputer. Latar belakang aplikasi komputer. Komputer adalah salah satu cara atau sarana yang dapat membantu dalam sistem tersebut, sehingga sistem informasi tersebut akan mempunyai nilai lebih daripada sebuah sistem yang diolah secara manual, juga akan menghasilkan suatu sistem informasi yang efisien dan mempunyai produktivitas yang tinggi. Komputer memiliki keunggulan yang nyata untuk mempercepat pengolahan data dalam jumlah yang besar melalui sistem pengolahan data. Pengolahan informasi pengolahan data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan dipergunakan untuk bertujuan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, melihat kembali, dan juga untuk menyalurkan informasi itu sendiri sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Sistem pengolahan data merupakan sistem yang digunakan secara komputer sebagai alat untuk menghasilkan sebuah informasi yang lebih baik sehingga dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemakainya. Yang pertama ada pengoperasian dasar Microsoft Office Word. Yang pertama membuat dokumen baru. Untuk membuat dokumen baru dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, klik menu Office button, terus kemudian new, sehingga muncul jendela text pane yang menampilkan bagian new dokumen. Setelah itu, pilihlah blank dokumen untuk membuat dokumen, atau dapat juga memilih salah satu dokumen template untuk membuat dokumen baru berdasarkan template yang telah disediakan. Dan klik create di dalam menu insert juga terdapat tombol blank page. Sebelum memulai dokumen, sebaiknya atur properti terlebih dahulu. Pengaturan properti mempengaruhi hasil cetakan. Pengaturan properti dapat dilakukan dengan menggunakan perintah menu page layout atau page setup sehingga muncul tolak dialog page setup atau lihat gambar di bawah. Kotak dialog ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu margin, paper, dan layout. Margin untuk menentukan batas top, kiri, left, kanan, right, dan bawah button dokumen, dan ada juga orientasi kertas. Gambar 6 menunjukkan margin halaman paper size. Untuk menentukan ukuran kertas yang akan digunakan dengan memilih opsinya pada menu drop down. Jika menginginkan ukuran kertas sendiri, dapat diisi nilai secara langsung pada kotak width dan height secara default. Satuan yang digunakan pada ruler maupun margin adalah inci. Untuk mengubahnya ke cm. Klik menu tools, kemudian option sehingga muncul kotak dialog option atau pilih tab general. Pada bagian measurement atau unit, gantilah satuan ke cm. Menyimpan dokumen. Nah, untuk menyimpan dokumen baru secara default, nama dokumen yang dibuat akan berurutan yaitu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya. Cara untuk menyimpan dokumen adalah sebagai berikut. Klik menu file, save atau file, save as sehingga muncul kotak dialog save as seperti berikut. Di dalam kotak dialog tersebut, lakukan pengaturan sebagai berikut. Save in, tentukan lokasi folder tempat dokumen akan disimpan. File name, ketikkan nama untuk mengidentifikasi dokumen. Save as type adalah type dokumen. Gunakan default yang diberikan yaitu Word dokumen. Klik tab Save untuk menyimpan dokumen tersebut. Untuk menyimpan dokumen lama yang telah diedit, menu Office button Save apabila dokumen tersebut hendak disimpan dengan nama yang berbeda. Klik Office button, kemudian Save As sehingga caranya sama seperti menyimpan dokumen baru. Apabila dalam menyimpan dokumen, nama yang digunakan sama dengan nama yang sudah ada di dalam folder, maka kotak konfirmasi seperti ini. Replace existing file itu menimpa file yang sudah ada dengan dokumen baru. Save change with a different name, menyimpan dokumen baru dengan nama lain, atau merge into existing file atau menggabungkan perubahan yang dilakukan ke dalam file yang sudah ada. Menutup dokumen. Setelah selesai mengedit dokumen dan memastikan untuk menyimpannya, ada beberapa cara untuk menutup dokumen, yaitu klik menu Office button, close, kemudian tombol close window yang terdapat di dalam title bar. Membuat dokumen. Dokumen yang telah disimpan dapat
dibuka dengan salah satu cara berikut. Yang pertama, klik menu Office button, kemudian Open, kemudian klik tombol Open yang terdapat di dalam toolbar, kemudian pilih file dokumen yang hendak dibuka. Agar file dokumen tertata rapi, hendaklah file disimpan dalam folder sesuai kategori. Ini juga dapat membantu saat membuka file yang telah tersimpan. Untuk membuat folder, lihat kotak dialog gambar. Bedanya hanya klik kanan pada mouse lalu pilih New Folder. Pengoperasian dasar Microsoft Office PowerPoint. Yang pertama, memilih jenis slide yang akan dibuat. Ada banyak jenis tema atau template slide yang sanggup kita buat dengan software ini. Anda sanggup memilihnya di ribbon hidangan pada toolbar atau New Slide. Klik kanan, klik anak panah bawah, kemudian pilih slide yang Anda ingin buat. Cara mengoperasikan dimulai dari sini. Biasanya pertama kali kita berada pada lembar kerja PowerPoint, sudah tersedia satu slide judul. Maka kita eksklusif edit tanpa menciptakan slide baru. Untuk menciptakan sebuah judul, klik di lembar kerja yang tertuliskan klik to add title. Sedangkan apabila Anda membutuhkan subtitle, tambahkan di bawahnya dengan klik to add subtitle. Kemudian, habis itu Anda sanggup memulai menciptakan slide konten yang lain dengan menentukan layout yang Anda butuhkan pada opsi new slide menyerupai title and content, to content, content with caption, and sebagainya, dan yang Anda perlukan. Menambahkan objek ke dalam slide. Seperti pada software Microsoft lainnya, Anda juga sanggup menambahkan objek berupa gambar, grafik, shape, dan jenisnya. Caranya pada slide dengan layout yang berisi objek sesuai impian. Kemudian klik objek yang ingin Anda masukkan menyerupai contohnya. Ingin menambahkan objek gambar, berarti klik pada gambar. Kemudian cari direktori komputer Anda, gambar yang akan Anda masukkan, kemudian klik open. Selain gambar, Anda juga bisa memasukkan objek atau menyerupai video, table, clip art, dan lain sebagainya. Sebenarnya cara memakai Microsoft PowerPoint atau cara mengoperasikan PowerPoint tergantung dari kreativitas kita. Memilih tema. Langkah selanjutnya untuk menciptakan tampilan slide menjadi lebih menarik, Anda sanggup menentukan tema yang telah disediakan di Microsoft PowerPoint. Caranya, klik pada salah satu slide, kemudian klik tab hidangan desain, dan kemudian pilih salah satu tema yang berdasarkan Anda menarik. Tampilan slide Anda akan menjadi lebih menarik menyerupai ini. Sini sudah ada contoh gambarnya. Sampai di sini sudah paham kan langkah-langkah atau step demi step cara mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Sebenarnya tidak sulit, hanya kadang ada Grace saja yang menggunakan sedikit kebingungan. Alasan ialah terasa asing. Menerapkan animasi pada teks dan slide. Setelah kita menentukan tema, semoga lebih menarik. Kini kita akan menambahkan animasi pada teks and slide dalam presentasi supaya lebih meyakinkan. Caranya, klik pada teks yang akan kita berikan animasi, kemudian pilih tab menu atau animation, kemudian pilih animasi yang Anda berikan pada teks tersebut. Anda sanggup melihat eksklusif sehabis Anda menentukan dengan cara klik salah satu atau jenis animasi tersebut. Anda akan melihat tanda berupa kotak kecil berisikan angka yang pada sudut sebelah kiri atau goresan pena yang menunjukkan terdapat animasi yang sudah diaplikasikan pada teks tersebut. Selanjutnya, menentukan animasi untuk slide atau yang disebut dengan transisi. Caranya sama menyerupai saat menambahkan animasi pada teks. Klik pada slide yang akan disetting transisinya, kemudian klik pada tab hidangannya atau mention, kemudian pilih salah satu sesuai dengan impian Anda dan juga eksklusif sanggup melihat jadinya real time. Secara garis besar pada umumnya, cara memakai Microsoft PowerPoint 2010 untuk menciptakan sebuah presentasi langkah-langkahnya menyerupai yang sudah kita bahas bersama. Namun, untuk detailnya bagaimana menentukan jenis tema, menciptakan tema sendiri, memperlihatkan link internal, dan sebagainya, bisa dipelajari sendiri nantinya setelah simpulkan menciptakan dan mengatur sebuah slide. Kini
mampu mencoba sebelum Anda save atau untuk lebih kondusif, mending save terlebih dahulu. Untuk terlihat dan mencoba presentasi yang Anda buat, klik slideshow pada tab menu, kemudian pilih from beginning untuk memulai dari awal. Mengelola grafik, table, shape, diagram, clipart, dan gambar. Menyisipkan dan memodifikasi tabel pada slide. Menambahkan tabel dalam presentasi di bawah ini adalah langkah-langkah dalam menambahkan tabel pada program aplikasi PowerPoint, yaitu kalian buka file presentasi, misalnya PAK, lalu klik icon pada menu home, pilih new slide, lalu pilih blank, lalu klik tab pada menu insert, pilih tab, dan lalu insert table. Menu insert table, lalu pada kotak dialog yang tampil kalian isikan pada number of column 3, number of row pada kolom 9, lalu klik OK. Lalu pada tabel yang muncul, kalian isikan sebagai berikut. Lalu kemudian, kalian pilih baris pertama pada tabel, kemudian klik pada tab menu layout, pilih Merge Cell. Ini ada contoh gambar merger cell pada table dan paragraf alignment pada table. Lalu ketikkan tabel distribusi perawatan anggrek. Lalu klik pada icon size 28, klik pada icon paragraf alignment atau center. Mengatur format tabel dalam presentasi. Kalian aktifkan pada tabel distribusi perawatan anggrek, lalu klik tab pada menu desain, lalu pilih tab style, lalu pilih sejenisnya theme style 1, lalu kalian perhatikan perubahan pada style tabelnya dan kalian bisa mencoba dengan tampilan yang lain sesuai dengan keinginan Anda. Menyisipkan dan memodifikasi grafik pada slide di bawah ini adalah langkah-langkah dalam menambahkan grafik pada presentasi PDI PowerPoint sebagai berikut. Yang pertama, insert slide baru, sehingga akan muncul slide baru, lalu klik pada tab menu insert atau pilih chart, lalu pada tampilan insert chart, kalian pilih kolom dan kemudian klik OK. Ini contoh isi data pada chart. Setelah kalian selesai, kalian klik pada tombol close yang berada pada pojok kanan Windows dan kalian lihat hasilnya di bawah. Lalu kemudian aktifkan grafik yang kalian punya. Lalu klik pada tab menu layout, pilih chart tile, lalu pilih above chart, dan ketikkan grafik distribusi perawatan anggrek. Lalu kemudian kalian klik pada ikon menu axis tile pada primary horizontal, axis title, lalu pilih title below axis, dan ketikkan jenis perawatan, dan kalian bisa mencoba lagi dengan memilih vertical axis title dengan misi tingkatan perawatan. Mengelola animasi sound dan movies dengan kreatif, menyisipkan modifikasi gambar, clipart save pada slide menggambarkan dalam slide presentasi. Yang pertama, kalian aktifkan slide 1, lalu ganti layout menjadi to content. Lalu kalian aktifkan gambar yang kalian masukkan, klik pada tab menu format, pilih picture style, lalu pilih reflected. Lalu letakkan kursor pada text box yang kosong, lalu klik pada tab menu insert, lalu pilih pictures, dan kalian pilih gambar yang pada folder sample pictures. Kalian pilih waterfall, lalu kemudian klik tombol insert. Menambahkan clipart dalam slide presentasi. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, ganti layoutnya menjadi comparison, lalu kalian letakkan kursor pada text box yang berada di sebelah kanan yang masih kosong, dan kemudian klik pada tab menu insert, pilih clipart, dan pada tampilan yang muncul, kalian klik go dan klik 2 kali pada gambar menara, dan gambar clipart berhasil ditambahkan pada slide. Lalu kalian aktifkan gambarnya dengan cara klik pada tab menu formal, pilih picture shape, lalu pilih flowchart standar data. Lalu kalian aktifkan kembali pada gambar clipart dan klik pada menu picture effect, pilih preset, pilih preset 10, dan kalian lihat perubahan pada gambarnya. Menambahkan shape dalam slide presentasi.
Lalu kalian aktifkan pada gambar kelipat dan klik pada menu Picture Effect, pilih preset, pilih preset 10 dan kalian lihat perubahan pada gambarnya. Menambahkan shape dalam slide presentasi di bawah ini adalah langkah-langkah untuk menambahkan shape dalam slide presentasi adalah sebagai berikut. Kalian menambahkan salah satu slide kosong, kemudian klik pada tab menu Insert, pilih shape, lalu pilih Flowchart multi dokumen. Lalu kalian bisa tambahkan dengan shape lainnya dan kalian bisa mencetak efek pada shape. Sebagai contoh dapat lihat pada gambar di bawah ini. Ini contoh menampilkan efek pada shape setelah kalian bisa menyimpan lembar kerja. Sipkan dan memodifikasi diagram pada slide. Yang pertama, klik menu icon pada home, lalu pilih new slide, lalu blank, kemudian klik pada tab menu insert, lalu pilih smart art. Lalu pada tampilan yang muncul, kalian pilih pada cycle, lalu basic, radical, kemudian klik OK. Lalu kalian aktifkan salah satu shape lingkarannya dan klik pada tab menu design, pilih add shape before dan lihat hasilnya. Lalu kalian coba untuk menambahkan dua shape lagi dan kalian ketikkan isi dari diagramnya sehingga hasilnya sebagai berikut. Ini ada contohnya. Mengatur format diagram presentasi, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik pada New Tab Design, lalu klik pada tombol More Smart Art Style. Membuat surat otomatis dengan Mail Merge, ilustrasi Microsoft Word atau Pixabay atau FAT. Yang pertama, buka Microsoft Word. Yang kedua, klik menu Mailings dan pilih opsi menurut Start Mail Major. Pilih format dokumen yang ingin dibuat, seperti surat atau email.